makanan tradisional ya Pak ya, lebih Betul, tepatnya ya, sejauh ini. Ini sebenarnya Bapak sudah memulai sejak kapan Pak? Saya mulai usaha ini mulai tahun 2003 loh. Nah, itu. Oh 2003, oke. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti kurang lebih sudah bertahan selama 18 tahun. 18 tahun. Aduh, itu kalau anak udah besar ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi mulai tahun 2003 memulainya sampai sekarang masih bisa bertahan ya Pak ya. Dan juga dari mana Pak mendapatkan inspirasi atau waktu itu saat memulai usaha dengan getuk ini? Gini Bu, saya kemarin dulu itu secara tidak langsung saya kok lihat bahan baku saat banyak sekali melimpah dan tidak bermanfaat itu. Oh berarti timbul inisiatif. Nah ini gimana saya usahakan supaya gimana ini bermanfaat dan berguna bagi orang banyak. Nah itu. Nah, salah satunya itu saya buat untuk produk yaitu getuk lindri tadi. Nah itu saya bawa ke pasar Pelihari. Oh awalnya gitu ya Pak ya. Mereka. Nah saya bawa ke mereka saya jajakan ke pedagang sayur keliling itu. Nah setelah itu mereka juga alhamdulillah menyambut baik sih, mereka terima juga gitu. Oke. Baik, untuk awalnya itu adalah kelimpahan bahan ya Pak ya, yang ada di Tirtajaya waktu itu. Sekali, ya. Dan untuk sejauh ini Pak, mengapa namanya Getuk Dek Tia? Siapakah nama Tia ini? Anak Bapak mungkin atau siapa tuh Pak? Bukan Bu, itu nama itu yang menjelaskan itu dari Ibu Siti. Beliau yang ngasih nama itu mungkin. Oh itu, oke baik. Jadi kenapa tuh Pak awalnya? Jadi ya udah tiba-tiba aja ada nama itu muncul gitu. Betul ya. Sekali ya. Gitu. Oh baiklah. Dengan nama itu ya Pak ya, sejauh ini varian dari getuknya itu udah ada getuk apa aja? Dilihat nih dari gambarnya ada yang warna pink, ada yang warna hijau ya Pak ya. Itu sejauh ini apa aja Pak varian dari produk getuknya? Kalau untuk itu, kalau untuk pemesanan kita bisa buatkan variannya Bu. Tapi kalau untuk yang ke pasar itu kita bisa hanya menyediakan dua macam warna yaitu hijau sama merah. Terus kalau masalah rasa juga hanya manis saja gitu. Jadi rasanya manis. Betul sekali. Dan juga pilihan warnanya ada dua tadi ya Pak ya, selain yang warna juga original. Iya betul sekali. Oke baik. Dengan modernisasi saat ini ya Pak ya, tentu kan jajanan-jajanan yang lain tuh banyak selain getuk ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana tuh Pak dengan eksistensi getuk sendiri? Apakah masih bisa dikatakan bertahan di dunia yang modern ini dengan ada cemilan-cemilan yang lain mungkin? Bagaimana Pak menurut Pak Saikun sejauh ini? Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bertahan. Bahkan waktu mulai pandemi kemarin kita itu pembuat produk itu ya maksimal sih sekitar 40-50 kilo gitu per hari. Wow, itu sekali bikin ya Pak ya? Betul. 40 sampai 50 kilo. Oke, baik. Terus setelah pandemi kemarin alhamdulillah ada peningkatan sampai 60 kilo. Setelah pandemi itu ya Pak ya? Sekali, Oke. Jadi untuk IKM yang bisa dinamakan IKM ya Pak ya, yang ada di Tirtajaya dengan getuk ini pas waktu pandemi sebenarnya tidak begitu pengaruh ya Pak ya? Alhamdulillah tidak pengaruh. Tidak pengaruh karena memang dari produksinya yang 40 sampai 50 setelah pandemi naiknya 10 kilo. Yaitu jadi 40-60. Jadi memang tetap aktif ya Pak ya untuk order atau pembuatan dari produk ini. Masya Allah. Ini ya rekan dengar, terbukti bahwa salah satu IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut walaupun ada pandemi tidak begitu terdampak ya Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk proses pembuatannya dulu Pak, ini mungkin bisa berbagi ya Pak ya ilmu dengan rekan dengar pada pagi hari ini. Itu prosesnya dari apa sampai apa nih Pak? Kita mulai produk itu dari habis tengah hari. Nah itu kita mulai pengupasan bahan. Singkong sekitar 50-60 kilo tadi kita kupas. Setelah itu kita rendam kira-kira 2 jam. Nah setelah kita rendam 2 jam terus kita naikkan ke tempat untuk merebus tadi. Nah kita rebus selama 2 jam. Setelah selesai kita rebus, kita angkat. Kita cabutin akar yang di tengah itu. Betul. Nah setelah itu kita cabut, kita kasih pewarna dengan jenis gula juga. Nah kita aduk. Untuk pewarna yang dipakai sendiri Pak, apakah pewarna memang khusus makanan dan aman ya Pak ya? Betul sekali. Aman ya. Jadi itu rekan dengar ya mungkin yang sudah pernah menemui di pasar-pasaran juga ya Pak ya, Getuk Dek Tia ini adalah menggunakan bahan-bahan yang aman tentunya. Untuk pemanisnya sendiri Pak, itu dari gula asli? Gula asli. Gula asli. Tanpa
pemanis buatan ya, karena memang ada beberapa tuh Pak produk yang menggunakan pemanis buatan. Biasanya kalau agri pribadi sih setelah makan langsung ini nih, serak tenggorokannya ya. Dan ini dijamin menggunakan gula asli. Oke. Dari pembuatannya sendiri tuh Pak, itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak biasanya Bapak membuatnya nih? Nah, kita mulai perebusan itu mulai jam 11 malam. Oh, jam 11 malam. Di saat orang-orang pada tidur ya, Pak. Iya, betul sekali. Nah, itu sekitar jam 2 sudah jam 1 masak. Nah, kita jam 2 mulai proses. Nah, itu membuat akar tadi sama warna gitu. Setelah itu kita melakukan penggilingan tadi. Penggilingan sekitar 2 jam. Jam 4 selesai penggilingan. Nah, setelah itu pengemasan 1 jam. Sampai jam 5. Sampai jam 5 sampai subuh ya Pak ya. Betul sekali. Nah. Jadi jam 11 itu benar-benar waktu orang tidur ya Pak. Betul jam 11 udah gitu. Mulai sampai jam 5. Iya. Dan setelah itu Pak, setelah jam 5 akan didistribusikan ke pasar-pasar atau seperti apa? Betul sekali. Kita setelah salat subuh kita langsung berangkat ke pasar. Nah, kita bagikan kepada mereka pedagang sayur itu. Jadi ini tadi habis dari pasar? Iya betul. Langsung talk show di studio kita ya Pak ya. Sekali, luar biasa. Untuk distribusinya sendiri Pak, pasar-pasar yang menjadi target dari ordernya Getuk Detia ini di pasar mana saja? Mungkin rekan dengar ada yang kayaknya aku pernah ketemu sama getuk ini gitu. Itu di pasar mana Pak? Pasar mana saja? Kalau untuk pasar kita hanya di Pelahari saja, cuma kalau mereka yang bawa itu kemana-mana, sampai ke Bati-Bati, sampai ke Corong segala itu mereka yang bawa mereka. Jadi maksudnya didistribusikan ke kayak misalnya yang jualan sayur, tapi jualan sayur ini sampai ke Bati-Bati gitu. Sekali, gitu. Jadi memang sejauh ini order paling ini Pak, paling jauh itu di daerah mana? Misalnya ada orang pesan mungkin, itu dari mana Pak sejauh ini? Dari Politeknik juga ada pesan kemarin. Nah itu itu yang dari Politeknik tuh mahasiswanya kah atau gimana? Ibunya. Oke. Ibu instrukturnya. Oke, baik. Jadi memang bahan yang digunakan itu memang asli. Ini tadi ya. Singkong, terus gula juga yang memang asli dan juga pewarna makanan yang dijamin aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Aduh. Sebenarnya ini juga salah satu peluang ya Pak ya, mungkin untuk para generasi muda nih yang mungkin ngerasa, waduh, sepertinya pembuatan getuk ini susah atau gampang Pak menurut Bapak pribadi nih Pak? Memang semua usaha itu memerlukan pengorbanan Bu. Iya, baik. Intinya gini, kalau semua kegiatan itu kita lambari dengan rasa suka, insya Allah itu enak aja. Iya, benar. Tapi kalau kita lakukan dengan cara tidak suka ya mungkin terasa berat sekali. Iya, jadi memang ini berdasarkan rasa suka ya Pak ya. Betul sekali. Dalam proses pembuatannya Pak, dari jam 11 malam tadi sampai jam 5 itu dibantu siapa saja Pak? Kalau untuk pembuatan itu saya hanya berdua dengan istri saya saja. Berdua saja. Betul. Setelah pengemasan baru dengan anak-anak. Itu mereka yang bantu mengemas itu. Jadi mungkin anak-anaknya tidur dulu, pas pengemasan baru bangun, baru membantu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi prosesnya tadi ya rekan dengar dari jam 11 malam sampai jam 5 sampai didistribusikan ya Pak ya. Dan dijual dengan harga berapa Pak? Kita kalau dulu waktu masih awal itu masih murah sekali. Waktu itu kita harga 250 kalau nggak salah satu potongnya. Satu potong getuk itu 250. Itu di tahun 2003 tadi 2003, ya Pak? Masya Allah. Dan sekarang sudah ada di harga berapa nih Pak? Harga 800 per potong. 800 per potong. Jadi mereka menjual pedagang 1.000 per potong. Gitu. Oke, baik. Jadi dari harga 300 ya Pak? 250 sampai harga 800 loh rekan dengar. Ini merupakan salah satu progres penjualan yang dilihat memang ini adalah kue tradisional ya Pak. Betul, ya, tapi memiliki progres yang baik juga ternyata. Alhamdulillah. Dengan Bapak Saikun, rekan dengar merupakan owner dari Getuk Detia yang sudah bertahan selama 18 tahun ya Pak ya, kurang lebih. Itu dari anaknya umur berapa tuh Pak? Kalau nggak salah itu mulai 7 tahun mungkin anak saya. Oh, baru 7 tahun. Dan sekarang usianya sudah 25. Ya ampun Pak, sama dong ya, kurang lebih saya. Betul. Luar biasa ya Pak ya, bertahan dari tahun ke tahun. Produk ini masih diminati ya Pak ya tentunya masih oleh masyarakat. Dan tadi dalam sehari Pak sudah bilang juga sama Bapak tadi menghabiskan sekitar 40 sampai 60 kg ya Pak ya. Betul.
Dan kendalanya Pak sejauh ini dengan kurun waktu 18 tahun tadi, getuk yang dijual di pasaran itu memiliki naik turun seperti apa Pak? Boleh diceritakan dari tahun 2003 sampai sudah ada di titik ini Pak, bagaimana? Kalau masalah kendala, kita alhamdulillah sih sama ini kendala juga nggak ada. Ya kadang tuh ini aja masalah waktu aja. Nah, kita sering kalau kita berangkat dari rumah telat, otomatis mereka para pedagang sudah berangkat. Oh itu. Nah itu akhirnya kita tersisa jadinya nggak ada yang bawa gitu. Oh gitu. Jadi biasanya tuh minimal nih untuk satu pedagang tuh dapat berapa tuh Pak? Berapa getuk biasanya? Berapa pieces getuk untuk didistribusikan? Mereka kadang bawa satu pedagang itu kalau untuk yang mobil kadang sampai 40-50 potong mereka bawa. Satu mobil. Itu kalau yang mobil ya? Kalau kendaraan ada 20 sampai 15-20 potong. Oh gitu, baik. Kalau kendala lain Pak terkait mungkin kalau bahan tadi tentu melimpah ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Dan untuk bahannya sendiri itu Bapak menanam sendiri kah atau memang membudidayakan atau memanfaatkan dari petani-petani yang ada di daerah Tirtajaya Pak? Gimana? Ya sebagian besar kita tanam sendiri, sebagian juga kita memanfaatkan murid-murid mereka yang nggak punya kerjaan. Nah, gitu. Jadi sejauh ini memang bahannya ini tidak pernah mengirim dari luar ya Pak ya? Nggak pernah ya. Cuman ada di desa sendiri ya? Iya. Oh Masya Allah, karena memang keberlimpahan juga tadi ya Pak ya? Iya betul sekali. Baik, dan sejauh ini Pak produk ini misalnya saya beli hari ini, itu bisa bertahan berapa lama tuh Pak? Kalau punya kita kan tanpa bahan pengawet, nah insya Allah dalam itu dari kita ngerjakan dari jam 11 malam tadi jam 3 lah kita selesai produk itu sampai jam pukul 19 habis sholat maghrib masih bisa dimakan. Masih bisa bertahan ya Pak ya? Bisa, ya. Misalnya pun kan itu biasanya kan si getuk sama si nyiurnya itu kan kelapanya kan jadi satu. Iya. Misalnya nih Pak request pisah supaya tahan lama, itu bisa nggak sih Pak? Kan biasanya kan nyiur nih atau si kelapa ini yang biasa bisa bikin lebih cepat basi ya kan? Iya, kalau misalnya itu dipisah tuh kira-kira makin lama nggak Pak bertahannya? Kalau kita terserah kita campur pun nggak apa-apa Mbak. Artinya nggak apa-apa ya? Kelapa itu sebelum kita campur dengan getuk tadi, itu kita rebus dulu, kita semak dulu. Oh gitu. Nah itu rahasianya. Itu rahasianya. Tapi kalau kita langsung kelapa mentah kita campur, paling lama bertahan cuma 2 jam sudah nggak bisa dimakan. Oh, dan itu akan cepat basi tadi ya. Pantes. Kemarin kan sempat juga getuk Detia kan ngirim Pak ya ke kantor. Itu dikirim dari pagi. Terus ambillah saya 3 pieces waktu itu bawa pulang. Terus lupa nih mau makan waktu itu. Iya ya kan ini bungkus getuk. Terus abis maghrib lah baru mau dimakan dan masih enak. Makanya saya bilang siapa tahu ini tuh bisa lebih bertahan lebih lama gitu. Ternyata abis maghrib tuh sampai isya kayaknya Pak ya. Itu masih bisa dimakan. Jadi rekan dengar memang bertahannya cukup lama karena memang selain menggunakan bahan alami ya Pak ya dan asli dan juga tadi rahasianya adalah si kelapanya kita sumap dulu. Disumap dulu supaya tidak mudah basi tadi. Oke. Mungkin Pak yang membuat getuk ini spesial bisa bertahan sampai 18 tahun sejauh ini apa menurut Bapak? Yang jelas pelanggan tadi. Pelanggan ya. Iya betul. Berarti karena memang rasa dan kualitas yang membuat pelanggan tidak berpindah hati ya Pak ya. Betul sekali, ya. Itu kuncinya rekan dengar. Ada konsistensi juga ya Pak ya. Mungkin di awal-awal ada kesulitan Pak ketika mendistribusikan atau menjual produk ini Pak? Kan awal-awal banget nih, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tuh gimana tuh waktu awal-awal. Iya, kita tawarkan pada mereka. Nah, kita coba tawarkan mereka juga kadang mau, kadang enggak. Itu kita selama 1 tahun kita menitis itu. Oh gitu. Jadi awalnya memang nggak semulus itu juga ya Pak ya. Terus waktu itu? Alhamdulillah kan mereka kan coba-coba kok lagu besok minta lagi gitu lah. Jadi awalnya ogah-ogahan juga kayak enggak deh gitu ya Pak ya. Sampai akhirnya mereka sendiri yang minta. Oke. Kan gini ceritanya tuh kan pedagang satu nggak bawa, satunya bawa. Terus yang ini dia sudah habis. Terus yang pembeli tanya ke sini. Nah dia nggak bawa, cuman dia saya besok bawa. Akhirnya dia minta ke saya. Gitu, gitu. Iya baik. Baru paham nih Pak, karena kan mungkin beberapa orang kan ini yang paling susah jualnya kemana gitu. Kalau misalnya ada juga yang berpikiran seperti kayak
ya wajar karena dia udah punya pelanggan gitu kan Pak biasanya. Tapi karena memang sebenarnya awal-awalnya juga agak susah ya Pak ya. Karena mendapatkan kepercayaan pelanggan itu Pak ya. Sangat berat betul. Sangat berat dan sampai akhirnya di titik ini luar biasa. Ngomongin soal omset nih Pak, mungkin omset kotornya aja deh itu mungkin untuk rekan dengar yang aduh saya juga terinspirasi mungkin untuk juga bisa ikutan gitu. Itu berapa Pak? Nggak usah tepat nggak apa-apa. Kayak kisaran dari berapa sampai berapa? Nah itu kan kita dalam satu packing itu kan kalau untuk ke pasar kan satu kantong 5 potong getuk nih. Iya, itu kita jual 800, ini 4.000 satu kantong Pak ya. Iya, nah itu kita bawa ke pasar itu rata-rata 150 sampai 160 kantong. Wow, dikaliin aja gitu ya. Ya itu ketemu insya Allah. 150 kantong kali 800 rupiah. Bukan. Kali 4.000. Kali 4.000. Oh gitu. Berarti 150 kali 4.000-an. Wow. Iya, itu ketemu insya Allah. Ketemulah tuh ujungnya ya. Ya rekan dengar ya udahlah. Tinggal dihitung aja sendiri ya Pak ya. Bocorannya udah dikasih tahu tadi ya. Baik, selain memang dipasarkan secara offline ya Pak ya, dari pasar ke pasar, itu apakah pernah mempromosikan secara online Pak sejauh ini? Alhamdulillah nggak, dulu pernah sempat sekali tapi kita jarang melayani karena kita kalah waktunya hampir nggak ada. Oh gitu, karena memang kewalahan dari stok yang offline aja udah banyak permintaan ya Pak ya. Kalau untuk online mungkin Pak sejauh ini apakah memang sebenarnya ada yang minta gitu Pak? Sering ada minta. Kayak kemarin juga dari Disnaker juga ada minta kemarin juga. Oh gitu. Berarti kalau misalnya nih Pak salah satu dinas katakanlah mau bikin acara. Betul. Terus si dinas ini mau order getuk Bapak. Nah, itu apakah bisa kayak Pak saya request dong Pak sekitar 50 getuk misalnya untuk acara ini di hari ini. Itu apakah bisa Pak pesan seperti itu? Oh bisa, insya Allah bisa. Bisa yang penting waktunya jangan terlalu dekat. Itu minimal. Atau 2 hari sebelumnya. Itu bisa insya Allah. 2 hari sebelumnya ya Pak ya kalau mau pesan. Jadi memang Bapak melayani juga untuk pemesanan acara-acara ya Pak betul ya. Sekali. Oke. Itu ya rekan dengar mungkin yang ada acara nih mau Ramadan juga ya Pak ya. Ini kan deket nih kurang beberapa bulan lagi kita menghadapi Ramadan dan mungkin ada juga yang punya acara di rumah bisa Pak ya pesan getuknya ya Pak ya. Bisa. Berarti reservasi dulu atau pesan dulu tadi 2 hari sebelum acara. Itu minimal ya Pak? Iya minimal. Minimal. Baik. Untuk pesannya sendiri Pak mungkin boleh diberikan kontak personnya ketika rekan dengar ingin pesan itu di mana? Bisa langsung Bapak lagi nyari ya rekan dengar dari si kontak personnya mungkin ini Pak ya lupa ya Pak ya nomornya ya. Iya betul. Dan ternyata rekan dengar getuk Dek Tia ini memang sudah ada sosial medianya juga ya Pak ya. Dan sosial medianya kemarin itu juga sempat juga di ini ya di maintain ya Pak ya atau diajarin atau sampai dibikinin juga sampai ke packaging juga ya Pak ya sama Kim yaitu kelompok informasi masyarakat yang memang sampai ke pengemasan ya Pak ya waktu itu sampai pembuatan logo ya dan nama tadi. Jadi sampailah sudah bisa dikemas dalam modern yaitu dalam plastik itu ya Pak ya dan juga melalui merek tadi yaitu getuk Dek Tia. Iya betul sekali. Dan untuk sosial medianya juga rekan dengar kamu bisa langsung cek mungkin di Instagram itu juga udah ada getuk kalau nggak salah tuh underscore gitu. Bentar, Agri juga cari getuk D Tia. Nah getuk underscore D underscore Tia. Jadi di situ ada mulai dari usaha kecil tentang beberapa berita-berita juga ya Pak ya soal getuk Dek Tia ini. Dan untuk kontak personnya Pak, nomornya boleh Pak dikasih tahu sama rekan dengar di kalau mau pesan di mana? Bisa pesan di 0831 5941 2888. Oke, baik. Saya ulang lagi Pak ya. Buat rekan dengar yang ingin pesan getuk Dek Tia ini bisa langsung hubungi di 0831 5941 288 ya Pak. Iya, 83 kali. 8-nya 3 kali. Baik, 2888. Nah, itu ya rekan dengar. Langsung aja dicatat, diulangi sekali lagi di 0831 5941 2888. Wah, itu tadi ya rekan dengar ya kalau ingin pesan ya. Baik Pak, kan program Pojok IKM ini merupakan program dari Radio Tuntung Pandang yang bekerja sama dengan Disnakerin Pak. Sejauh ini peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sendiri gimana Pak sejauh ini untuk produk getuk Dek Tia ini? Alhamdulillah mereka juga sangat menyambut baik usaha kami. Bahkan kemarin
hari apa itu ada berkunjung ke rumah, termasuk Bapak Kepala Dinas juga ada ke rumah. Oh, Bapak Mas juga ke situ ya. Nah, bahkan beliau coba ikut belajar itu, bikin getuk juga. Oh, iya. Seru banget. Oke, baik. Jadi nantinya akan ada kegiatan atau program apa Pak selanjutnya, mungkin dari Disnaker sendiri ataupun dari Bapak sendiri, mungkin dari dinas terkait? Akankah ada pelatihan nantinya untuk para anak-anak muda mungkin untuk membuat getuk atau seperti apa? Dalam kunjungannya kemarin dalam rangka apa Pak? Mereka berkunjung dalam rangka gimana ya? Itu kayak ini refreshing gitu mereka. Jadi nggak sengaja mereka berkunjung ke Tirtajaya, ke Bumdes, ke Sasirangan daerah Desa Kunyit, juga Desa Bajuin. Terus mereka terakhir ke air terjun kemarin. Oh gitu. Iya. Jadi memang ada rentetan rangkaian acara yang dilakukan sebelum mampir ke Getuk Detia. Oke, baik. Sebelumnya Pak, memang Bapak sudah bisakah membuat getuk ini dari awal ataukah sebelumnya pernah mengikuti pelatihan gitu Pak? Nggak pernah sih, saya hanya coba-coba aja dulu. Nah kita coba seperti ini gitu. Kita pernah juga dulu dari pisang, pernah sih gitu. Kita bikin getuk juga. Dulu pernah pisang bikin getuk. Gimana jadinya Pak? Ternyata ya kurang bagus juga. Terus yang paling bagus ini memang ternyata singkong. Oke. Jadi memang sebelumnya melalui eksperimen-eksperimen terdahulu ya Pak. Betul, ya. Mulai dari pisang tadi udah pernah, terus sampai singkong juga ya. Waduh. Singkong pun juga tidak sembarangan singkong juga. Nanti kalau salah singkong nggak kita giling nggak jadi. Oh, itu mungkin kriteria singkongnya memang yang seperti apa Pak? Itu kalau kita namanya singkong kiranti namanya. Nah itu gitu. Sangat bagus sekali itu kita bikin getuk. Itu yang pulen atau yang pulen ya. Pulen, jadi memang misalnya untuk beberapa petani misalnya di Tirtajaya yang ingin menanam singkong kiranti ini subur ya Pak di situ ya? Subur, betul. Oh subur, oke. Dan Bapak sendiri juga menanam si jenis singkong kiranti ini. Iya. Jadi misalnya yang dipakai bukan singkong kiranti, hasilnya akan lain Pak? Ya jelas beda. Tidak semaksimal sama singkong tadi, kiranti tadi gitu. Oh gitu. Ini juga salah satu rahasianya mungkin ya Pak ya. Karena mungkin beberapa orang yang ya udahlah yang penting singkong gitu ya. Dan ternyata memang hasilnya tidak seperti yang dipengen atau diharapkan. Oke, baik. Mungkin inovasinya Pak nantinya ke depannya seperti apa dari Getuk Detia sendiri inovasinya? Jadi kan sudah ada 3 warna ya Pak ya, original, pink sama hijau. Nah untuk selanjutnya mungkin akankah ada rasa yang lain? Tadi selain sudah pernah mencoba yang pisang ya Pak, dan ternyata kurang ini ya, kurang tepat gitu ya. Kurang tepat. Nanti akankah ada ide atau inovasi lain Pak yang akan dihadirkan? Nanti mau kita coba nanti masalah ide itu. Terus kalau masalah varian tadi, kita nanti mau coba juga. Nanti ada rasa coklat, rasa keju, itu mau kita coba nanti. Oke, ditunggu deh Pak ya. Insya Allah nanti kalau bisa udah ada varian barunya, boleh nanti ikut juga nyicip ya Pak ya. Masya Allah. Baik. Dan kemarin juga sempat ya Pak ya, Getuk Detia ini masuk dalam salah satu kompetisi juga ya yang memang dilaksanakan oleh waktu itu tuh Nah ini adalah ada ini salah satu getuk, yaitu getuk kita dari Kim Desa Tirtajaya ya, rekan dengar yang memang masuk saat itu dan sudah mendapatkan SK Bupati di tahun 2018 ya Pak ya. Memang sudah resmi ya rekan dengar IKM ini, dan sudah berjalan selama 18 tahun juga, dan ini sudah ikut salah satu lomba Wira Desa ya Pak ya, dari Kemenristek RI dan Kementerian Kominfo RI atau identik untuk nama lombanya. Jadi ternyata ada 6 kategori kemarin Pak yang masuk. Jadi Kim Tirtajaya ini melalui produk kue itu mengikuti kategori research development. Gimana Pak perasaannya salah satu IKM kita dan termasuk IKM Bapak nih dari Tirtajaya itu masuk dalam lomba Wira Desa, gimana perasaannya Pak? Iya, sangat senang sekali. Ternyata kan usaha yang selama ini kita anggap sepele ternyata diperhatikan juga oleh pihak-pihak mereka gitu. Iya. Mengingat juga kan ini sudah ini ya Pak, bertahan selama 18 tahun ya Pak ya. Betul sekali. Dan Bapak Saikun sendiri juga sudah memulainya dari jam 11 sampai jam 4. Jam 4, jam 5. Jam 4, jam 5 ya Pak ya. Dan kalau 70 kg itu setara 1 karung ya Pak?
Iya, satu karung. Setara satu karung ya rekan dengar, siapa sangka ya rekan dengar ya. Dan kita masih juga mengikuti perkembangan dari ini ya Pak ya, getuk yang go public saat ini, getuk Detia yang sudah, semoga kita berdoa bisa go internasional juga ya Pak. Amin ya robbal alamin. Dan mengikuti Wira Desa ini dari Kemenristek RI rekan dengar, dan juga Kementerian Kominfo RI atau identik untuk nama lombanya. Dan memang kita mengikuti dari 6 kategori ya Pak ya. Kita kan ikut yang research development ya Pak ya. Amin. Semoga masih ada, nanti akan update juga tentang perkembangan dari lomba ini ya Pak ya di tahun 2022 ini. Dan sejauh ini Pak bagaimana keinginan Bapak ke depannya ataupun harapan Bapak ke depannya untuk produk dari getuk ini nih Pak? Harapan kami semoga ini juga tetap berlangsung. Intinya setelah istilah kami sudah tua juga mudah-mudahan dari generasi muda kami bisa mengikuti jejak kami gitu intinya. Oh gitu. Tapi sejauh ini Pak, apakah sudah diajarkan ke anak-anaknya Pak? Ada juga sudah diajarkan. Sudah bisa juga ya. Tapi mereka juga ini agak ogah-ogahan karena gini, mereka masalahnya kan kita kerjanya kan malam seperti kalong kan gitu. Itu kan mungkin masalah waktu ya Pak ya. Karena mungkin anak muda ya biasa kan biasanya kalau malam udah ngantuk ya Pak ya. Baik, nanti kita akan berbicara lagi Pak ya tentang tips dan triknya juga usaha ini bertahan selama 18 tahun. Dan kita akan segera kembali lagi rekan dengar di program Pojok IKM, tapi sebelum itu Bapak Masturi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaannya pada pagi hari ini? Sepertinya sumringah dan sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi sepertinya baru kemarin hari Minggu lagi. Iya, berasa cepat banget ya Pak ya. Iya. Dan sekarang sudah berhadir 2 narasumber ya Pak ya di studio kita. Ada Bapak Saikun tadi selaku owner dari Getuk Detia, dan juga Bapak Masturi selaku Kepala Dinas dari Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dan bagaimana Pak tanggapannya terhadap produk IKM yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Laut sejauh ini Pak, termasuk dari Getuk Detia ini yang sudah bisa bertahan selama 18 tahun? Iya, saya pikir itu yang menarik bagi kami, bagi kita semuanya, bahwa sudah 18 tahun tetapi secara ekonomi begitu stabil begitu. Nah ini yang menarik perhatian kami, sehingga produk olahan pangan dengan bahan baku singkong Kiranti ya. Betul sekali ya, betul. Nah ini ternyata secara ekonomi juga bisa menjadi penopang ekonomi keluarga, bahkan menjadi karakter desa yang bersangkutan, dan tentunya nilai lebih bagi daerah kita. Oke, baik. Untuk ini Pak, program dari Disnakerin sendiri kan ada pendaftaran merek ya Pak ya. Untuk Getuk Detia ini sejauh ini bagaimana Pak untuk proses dari hakinya, hak intelektualnya Pak? Oh ya, sebelum fokus ke situ mungkin frame berpikirnya, pola berpikirnya kita bahwa industri ini diawali dengan pembangunan sumber daya industrinya, yaitu manusianya dengan teknologinya. Nah ini nggak perlu kita ulang lagi untuk produk Getuk Detia ya, karena memang beliau pasti memiliki keterampilannya, memiliki sumber dayanya. Nah setelah itu sarana prasarananya, ternyata kemarin kita lihat beliau juga mekanisasi ya, walaupun dengan TTG sederhana, tapi seandainya ini diduplikasi oleh orang lain, pembuatan alat itu cukup sederhana, dan rekan-rekan pegiat Posyantek yang dibina Dinas PMD memiliki pasarnya sebenarnya kalau kita lihat gitu. Nah ini yang kedua, sarpras. Baru yang ketiga pemberdayaannya gitu. Nah di sisi pemberdayaan ini kita bicara daya saing. Daya saing produk ini adalah kita melihat standarisasi produk yang menjadi fokus perhatian bidang perindustrian pada Disnakerin. Kebetulan produknya pangan, maka tentu suatu saat untuk bersaing keluar, maka produk ini harus punya label merek yang sesuai aturan, dalam artian sah menurut aturan negara kita, yaitu hak kekayaan intelektual. Tidak lepas dari itu, nantinya juga akan kita fasilitasi standarisasi dalam rangka daya saing ini adalah produk kita, walaupun memang halal Pak ya, tetapi perlu juga nanti akan masuk dalam fasilitasi sertifikasi halal karena ini pangan. Halal bagi produk kita mungkin kalau dikonsumsi warga Tirta Jaya, warga Tanah Laut yang kenal Pak Saihun nggak masalah. Tetapi ketika ini dikirim ke Jakarta, dikirim ke Banjarmasin, yang orang itu tidak kenal Pak Saihun, maka yang mewakili halalnya itu adalah proses sertifikasinya itu. Sebagai kepercayaan konsumen agar mau ya Pak ya juga percaya untuk beli produk tersebut. Oke, baik. Untuk tadi ada label haki dan juga label halal sendiri Pak, sejauh ini untuk
getuk Detia apakah sudah diproses atau seperti apa? Khusus Detia dengan teman-teman lainnya yang tahun 2021 ya, kebetulan pemerintah daerah memberikan kesempatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mengakses DID, dana insentif daerah dalam rangka PEN, penanganan ekonomi nasional kemarin ya, pasca masa pemulihan ya. Salah satunya kita dorong kepada fasilitasi gratis untuk haki merek. Dari 100 itu salah satunya Detia ini juga masuk kita, dan sekarang berproses. Karena namanya merek ini berlaku secara nasional bahkan internasional, maka legal sahnya ini biasanya memakan waktu hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya Pak ya prosesnya, karena memang melewati step by step yang harus dilewati dulu, termasuk perihal hukumnya juga ya Pak? Diperiksa terhadap merek-merek di Indonesia bahkan di dunia yang kemungkinan nanti bisa sama dengan Detia, double dengan lain. Kalau dipastikan tidak, maka akan keluar keputusan dari Kemenkumham bahwa Detia ini adalah hak merek dari Pak Saihun. Gitu. Baik, siapa tahu nanti bisa jadi usaha turunan ya Pak ya, yang bisa diturunkan lagi ke anaknya, tapi sudah memiliki hak intelektualnya tadi ya Pak. Baik, untuk sertifikat halalnya sendiri Pak, apakah prosesnya sama dengan haki tadi? Iya, tahun kemarin di anggaran 2021 juga kita dapat akses 25 haki, tetapi rasanya untuk Detia belum masuk. Baik. Mudah-mudahan giliran berikutnya Pak. Iya, amin. Masuk list ya Pak ya. Langsung sama beliau nih Pak requestnya ya Pak ya. Oke, baik. Sejauh ini Pak untuk beberapa inovasi IKM, termasuk walaupun ini salah satu kategori kue tradisional ya Pak ya, yang ternyata tetap bertahan eksistensinya Pak. Tanggapan Pak Masturi sendiri bagaimana Pak untuk di Kabupaten Tanah Laut sendiri? Ya, kita harus cross cutting, connecting antar produk sekaligus antar sektor. Kemarin minggu lalu kita mengadakan event weekend IKM, berakhir pekan dengan IKM. Yang diselenggarakan di mana tuh Pak? Di seluruh, kita punya trip, punya jalur. Kebetulan kemarin jalurnya jalur Bajuin, salah satu rutenya singgah di tempat Pak Saihun gitu, dan beberapa IKM lainnya, dan diakhiri dengan wisata. Endingnya di pariwisata. Nah, maksud kita, saya ingin mengatakan bahwa semua produk IKM harus punya visi ekowisata. Artinya kita tidak hanya menjual produk. Menjual produk ini mindset ekonomi masa lalu. Kita juga bisa menjual ceritanya, storynya, benar. Kita bisa menjual tempatnya untuk berkunjung gitu. Nah, di situ juga menambah daya saing dan ekonomi. Jadi saya pikir wisatawan yang berkunjung ke Tanah Laut sebelum ke titik Bajuin harus kita berikan informasi, dia bisa singgah loh di Ketuk untuk sarapan paginya. Kita bisa singgah loh pada jam-jam 10 sambil ngopi di tempat pengolahan sasirangan. Di sana kita bisa belajar tekniknya, bisa bertanya, dan bisa dapat oleh-oleh. Nah, kalau cuma satu tujuan ke Bajuin, ke Takisung, waktu yang kita gunakan di sana itu mungkin ada yang sekian menit, itu kan bisa juga titik-titik jenuh itu. Kalau kita singgah kan betapa eksplor tanah lautnya semakin luas begitu. Ada pengalaman nyata yang dirasakan ya Pak ya, dan tadi mungkin sekaligus menyaksikan langsung proses pembuatan getuk ya Pak ya, mungkin yang sudah pengemasan kalau siang ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya, tadi apa Pak nama programnya? Weekend trip ya? Weekend IKM. Weekend IKM. Terakhir pekan ya bersama IKM. Ini salah satu program yang dipunya oleh Disnakrin? Iya, dengan tagline-nya kita MST. Apa tuh Pak? Monitoring, sharing, dan touring. Asik. Jadi monitoringnya dapet, sharingnya dapet, jalan-jalannya juga dapet ya Pak ya. Baik. Tadi kan sudah kebajuin Pak. Untuk next selanjutnya weekend IKM-nya mau kemana nih Pak? Kita dalam 2 minggu itu melakukan survei berdasarkan database IKM kami. Kami kontak yang siap, sekaligus yang survei ke lapangan ada tugasnya. Nanti akan membuat saran kepada kami. Tripnya adalah ini. 2 minggu yang lalu awal tahun kita tripnya di Riamadungan. Lumayan jauh ya Pak ya. Lumayan jauh, kan kalau ke Riamadungan kita nginap kemarin. Gitu. Itu sekali berangkat itu berapa tim Pak yang diberangkatkan nih Pak dari Disnakrin sendiri? Krunya kita 6 orang, kru dari dinas dengan stakeholder ya, termasuk Dekra dan ASEPI, yang 15 orang peserta.
Jadi total kemarin 21. Memang masih kita batasi untuk menghindari kerumunan. Dan 15 itu adalah juga pelaku IKM dari tempat lain. Oh, jadi pelaku IKM dari tempat lain ini dibawa untuk merasakan pengalaman jalan-jalan ke tempat IKM lain gitu Pak? Iya, sharing. Gitu. Sharing, oke. Untuk misalnya saya nih pelaku IKM juga Pak, terus saya berminat untuk ikut weekend IKM, itu caranya seperti apa Pak? Nanti ini diumumkan setelah kita tetapkan lokasinya dan lokasinya, flyernya kita share ke pelaku IKM siapa yang mau mendaftar. Oh gitu. Setelah itu baru mereka list nama mungkin ya Pak ya. Oke. Tapi kami menghindari kita trip ke Takisung maka IKM-nya jangan dari Takisung, dari yang lain. Oh gitu. Ini ada maksud dan tujuan bahwa sesama IKM ini harus satu keluarga, terjadi silaturahim, saling berkunjung. Di situ nanti akan menanamkan ekonomi berbagi. Selama ini kita amati ekonomi bila menguasai itu akan menyebabkan pengembangannya tidak lama. Tapi kalau berbagi itu saling memberi solusi dan membuka pintu rezeki berikutnya. Masya Allah, karena memang sekarang bukan zamannya persaingan ya Pak, tapi zamannya kolaborasi. Betul, ya Pak ya. Luar biasa. Mungkin untuk ini Pak, step selanjutnya atau event selanjutnya selain weekend IKM, apakah akan ada terobosan baru lagi dari Disnakerin untuk support para pelaku-pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Ya, tentu kita pengayaan produk ini memang kita punya visi sesuai arahan Pak Bupati, bahwa memang setiap tahun kita nggak boleh tidak ada inovasi, baik dari sisi produk, baik sisi teknik. Ini yang tahun 2022 yang sedang kita kejar adalah teknik pembuatan untuk pelajar, sasirangan untuk pelajar yang harganya bisa turun sampai 100 ke bawah, syukur-syukur bisa 70.000 ke bawah. Ini yang kita belum mampu kejar. Selama ini sasirangan kita dibanderol paling murah kan 100.000 per lembar, itu paling murah. Nah ini tentu membatasi pemakaiannya kepada kelompok ekonomi, anak muda atau yang sudah mandiri gitu ya, berpenghasilan tetap. Bagi pelajar yang tentu masih harga itu sangat orang mahal, tua ya, itu nggak bisa. Maka kita akan mengembangkan teknologi baru, yaitu batik gesrut di Tanah Laut, dan ini sudah ditagih Pak Bupati, tapi belum bisa kita eksekusi karena lintas sektor akan melibatkan teman-teman Posyantek, dan kita mentransformasi sasirangan ke dalam teknik membatik. Jadi memang dilihat dari target market sasirangan kita kan mungkin yang sudah bekerja tadi ya Pak ya. Jadi selanjutnya di tahun 2022 ini akan berfokus ke target market pasarnya adalah pelajar tadi ya Pak, dengan batik kesrut. Batik kesrut sendiri ini bocorannya seperti apa Pak bentuknya? Mungkin saya baru dengar nih. Sebenarnya ini teknik membatik, tetapi motif yang ada nanti akan kita ambil motif sasirangan kita. Sehingga tampilnya tetap sasirangan, cuman dibikin seperti membatik. Ya, tujuannya agar bisa sedikit ke arah massal walaupun handmade. Alatnya bisa dibuat oleh Posyantek kita, masih ada handmade-nya juga, tetapi produktivitasnya akan lebih massal, sehingga produknya bisa nilai harganya, cost-nya bisa kita turunkan. Berarti memang dalam rangka juga mengurangi biaya produksi ya Pak ya. Betul. Dan juga tadi keikutsertaan dari Posyantek juga diharapkan untuk membuat mesinnya mungkin ya Pak. Iya betul begitu. Luar biasa ya. Itu yang kita target di 2022. Di tahun 2022. Mungkin nanti setelah ada para pelaku juga IKM yang bergerak untuk mengembangkan tadi ya Pak ya, dari batik kesrut sendiri ya Pak ya, dan Posyantek juga sudah bisa membuatkan mesinnya. Nanti Bapak datang lagi ke studio kita bahas lebih lagi soal ini Pak ya di tahun 2022. Amin amin ya robbal alamin. Tapi sebelum itu Pak, bagaimana Pak mungkin harapan terakhir nih Pak untuk Getuk Detia yang sudah bertahan selama 18 tahun ini Pak. Harapan kedepannya nih Pak dari Bapak pribadi. Iya, di tempat-tempat lain yang memang memiliki potensi singkong Kiranti, saya pikir juga patut untuk meniru ilmunya Pak Sehun ya. Untuk Pak Sehun, ketika ada muncul pelaku getuk lagi di tempat lain, saya pikir itu bukan kompetitor kita, itu saudara kita. Saudara kita, tempat kita berbagi, dan insya Allah pasar ini selalu berkembang apabila kita mampu promosikan manfaat produk kita. Betul sekali. Produk kita lebih sehat Pak ya. Iya betul Pak. Nah ini yang harus didorong ke warga kita. Tadi menggunakan bahan-bahan yang tentunya alami ya Pak, mulai dari gulanya tanpa pengawet, terus juga pewarnanya juga pewarna makanan ya Pak ya, dan dengan teknik tadi si nyiurnya atau kelapanya
Kita sumap dulu. Disumap dulu supaya nggak mudah basi tuh Pak. Itu tadi rahasianya ya. Jadi buat rekan-rekan yang sudah mendapatkan tips juga, tentunya harapan dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap bertahan ya Pak ya. Dan juga malah share ya Pak ilmunya. Iya betul sekali. Untuk Bapak Saikun sendiri Pak, harapan kedepannya mungkin request juga untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, gimana Pak harapan kedepannya? Harapan kami untuk Bapak Dinas juga kita mudah-mudahan dapat bimbingan dari beliau dari Disnaker. Snacknya kalau rapat-rapat di kantornya harus pakai ketuk Pak ya. Iya. Semua kantor Pak ya. Iya. Yang penting kemarin kami selamatan pakai ketuk Pak. Hari Jumat pagi. Masya Allah. Iya, dibawa Ibu Ida. Iya. Kebetulan beliau juga tetangga saya. Oh gitu. Itu kue tradisional ya Pak ya. Sekaligus untuk jadi konsumsi rapat nantinya ya. Luar biasa. Selanjutnya Pak, mungkin harapan yang lain? Harapan kami ya tadi ya yang jelas untuk para IKM kita saling berkenalan lah antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita kan jadi bersatu gitulah, harapan kami bisa bersilaturahmi ya Pak ya. Kami kita ketemu berbagi ilmu satu sama lain gitu, itu harapan kami Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin dari Bapak Masturi ada yang ingin ditambahkan lagi Pak sebelum kita closing nih Pak, karena jam sudah sepertinya hampir jam 11 nih Pak. Akankah ada pesan untuk rekan dengar yang mendengarkan dan juga pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut? Iya, daya saing itu wajib saya pikir harus ada di mindset para pelaku IKM. Jadi produk itu tidak hanya itu saja, mungkin akan berubah. Nah sekarang akan berubah punya nama kan nantinya. Karena itu brand itu juga bagian dari nilai jual Pak. Dan tentunya pengayaan berikutnya mungkin ada ketuk dengan bentuk-bentuk yang lain. Iya, inovasi yang baru ya Pak ya. Yang baru atau mungkin rasa lain tanpa harus mengubah komposisinya gitu kan, saya pikir. Tadi sempat juga membahas kita tentang inovasi ya Pak ya, akan bikin getuk rasa coklat ya Pak, dan juga keju ya kalau nggak salah. Masya Allah. Nah itu yang disebut inovatif. Betul sekali. Jangan sampai berhenti di situ, tetapi harus kita tingkatkan terus. Bergerak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga nanti setelah datang lagi sudah membawa produk dengan inovasi baru ya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga usaha Bapak makin lancar, makin berkah juga, bermanfaat, dan tentunya bisa sharing juga kepada pelaku IKM yang lain. Dan semoga Bapak Masturi juga bisa selalu membimbing dan juga diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Untuk memberikan fasilitas juga kepada para pelaku IKM untuk mendaftarkan hakinya mungkin, ataupun mendaftarkan untuk sertifikasi halalnya ya Pak ya. Amin amin ya rabbal alamin.